Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nurul Afiatus Saadah, mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan 21. Kali ini kita akan membahas jurnal yang berkaitan dengan teknologi digitalisasi. Judul artikel yang akan kita bahas kali ini yaitu A Flexible Smart Healthcare Platform Conjugated with Artificial Epidermis Assembled by Three-Dimensionally Conductive MOF Network for Gas and Pressure Sensing. Nama jurnalnya yang mengutip yaitu Nanomicrolator. Tahun terbit artikel ini yaitu 23 September 2024. Indeksasi dari Scopus Q1. Latar belakang dari penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem wearable yang terintegrasi dengan aplikasi mobile untuk pemantauan kesehatan. Penelitian ini dilakukan di China dan mengedepankan deteksi dan pemantauan penyakit pernafasan khususnya asma. Sistem ini mengembangkan potensi untuk mendeteksi dan memantau beberapa kondisi kesehatan, antara lain asma, penyakit pernapasan lainnya selain asma, gangguan kardiovaskuler, penyakit neuromuskular, dan kondisi kesehatan secara umum. Tujuan dari penelitian artikel kali ini yaitu ada beberapa. Yang pertama, pengembangan sensor multifungsi, menciptakan sensor yang dapat secara simultan mendeteksi gas berbahaya seperti NO2 dan perubahan tekanan yang penting untuk pemanfaatan kesehatan, terutama pasien asma. Yang kedua yaitu peningkatan akurasi klasifikasi, menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi pola pernapasan dan gerakan somatomotor dengan tujuan mencapai akurasi klasifikasi yang tinggi. Tujuan yang ketiga yaitu replikasi struktur kulit manusia, mengadaptasi struktur hierarkis 3D yang terinspirasi oleh kulit manusia untuk meningkatkan sensitivitas dan responsivitas sensor, serta untuk meniru kemampuan pengolahan informasi dari kulit manusia. Tujuan yang keempat yaitu aplikasi dalam telemedicine, menyediakan solusi yang dapat digunakan dalam telemedicine untuk pemantauan kesehatan yang lebih baik dan diagnosis dini, dengan fokus pada interaksi manusia-mesin menjadi lebih baik. Metode penelitian yang dilakukan dalam artikel yang pertama yaitu fabrication sensor, pembuatan sensor gas dan tekanan yang terintegrasi. Yang kedua yaitu pengujian respon sensor, mengukur respon terhadap NO2 dalam konsentrasi tertentu 100 ppb hingga 2 ppm. Yang ketiga yaitu pengumpulan data, total dari 2.203 set data yang dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian yang keempat yaitu analisis dengan pembelajaran mesin, menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Yang kelima, pengujian dan validasi, pengujian sensitivitas, stabilitas, dan respon terhadap stimulus. Kemudian yang keenam, integrasi sistem, mengintegrasikan sensor dengan modul transmit data nirkabel atau WiFi untuk pemantauan real time dalam pengiriman data ke aplikasi mobile. Hasil dari penelitian artikel jurnal yang pertama yaitu akurasi klasifikasi tinggi. Sistem yang dikembangkan mencapai akurasi 97,6%. Yang kedua yaitu deteksi gas dan tekanan. Deteksi gas berbahaya seperti NO2 dan perubahan tekanan. Yang ketiga yaitu sensitivitas dan responsivitas. Kemampuan memberikan sinyal respon yang jelas dan bebas dari gangguan berkat desain struktur 3D yang terinspirasi oleh kulit manusia. Yang keempat yaitu aplikasi dalam telemedicine, sistem peringatan pintar dalam pemantauan kesehatan secara real time. Kemudian yang kelima, inovasi dalam desain sensor. Penelitian ini menciptakan sensor yang tidak hanya mendeteksi gas, tetapi juga dapat mengidentifikasi pola pergerakan tubuh, menunjukkan potensi untuk aplikasi yang lebih luas dalam pemantauan kesehatan. Jadi seperti pergerakan tubuh, menunjukkan potensi untuk aplikasi yang lebih luas dalam pemantauan kesehatan. Jadi seperti pemantauan kesehatan manusia dari jarak jauh melalui ponsel pintar. Nah, pembelajaran apa yang bisa diambil dari artikel tersebut? Yang pertama yaitu integrasi teknologi. Yang kedua, pentingnya desain sensor. Kemudian yang ketiga, aplikasi dalam telemedicine. Yang keempat, penggunaan pembelajaran mesin. Yang kelima, etika dalam penelitian. Dan yang keenam, potensi untuk inovasi lanjutan. Apakah teknologi tersebut dapat diterapkan di Indonesia? Jawabannya adalah ya, dapat diterapkan dengan beberapa kriteria tertentu.
Yang pertama yaitu sistem pemantauan yang sangat canggih ini dapat membantu diagnosis dini dan pengelolaan penyakit yang ada di Indonesia. Yang kedua, sistem telemedicine yang berbasis wearable dapat memberikan solusi untuk pemantauan kesehatan jarak jauh, terutama di daerah terpencil yang mungkin tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pemantauan kesehatan dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan penyakit. Nah, sobat jurnal sekalian, kita tadi sudah review jurnal tentang digitalisasi dalam teknologi kesehatan. Bagaimana? Menarik bukan? Nah, untuk sesi ini jurnal itu yang bisa kami berikan semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi peningkatan derajat kesehatan di Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.